Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 2019 143553 dari kelas 4N Program Studi PGSD. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan di bawah bimbingan Bapak Dr. C. Haji Hendrawijaya, SAG, MPDI. Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu A. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Dan yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka atau satya dan dharma, janji dan kode moral. Selanjutnya, B. Metode pendidikan kepramukaan merupakan pedoman untuk anggota pramuka melaksanakan pembinaan di lingkungan pramuka, baik di tingkat satuan, gugus depan, atau tingkat yang lebih tinggi. Metode ini disusun dari berbagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, antara lain pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan ini digunakan sebagai dasar dari seluruh aktivitas dari anggota pramuka. Selanjutnya, belajar sambil melakukan. Pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses dari rekaman pengalaman saat melakukan kegiatan kepramukaan, bukanlah suatu textbook yang harus dihafalkan, namun merupakan kegiatan perencanaan, melakukan evaluasi, merupakan satu rangkaian kegiatan feedback debrief untuk menggali pengalaman dan hal-hal yang menjadi pelajaran dalam seluruh rangkaian kegiatan, memegang peranan penting dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, sistem berkelompok. Sistem berkelompok dalam gerakan pramuka merupakan wadah berlatih anggota untuk bisa bersinergi dengan orang lain, bekerja sama, berlatih untuk memimpin dan dipimpin. Satuan dalam gerakan pramuka dikelompokkan sesuai dengan perkembangan jiwa dalam satu satuan untuk memastikan pengembangan diri mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Selanjutnya, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang pertama, kegiatan menantang tidak selalu mengandung resiko yang cukup besar bagi pesertanya. Inti dari kegiatan menantang adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kegiatan menjadi menarik, menantang untuk diselesaikan. Setiap kegiatan kepramukaan harus dieksplorasi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, karena pramuka merupakan organisasi pendidikan. Yang kedua, kegiatan kepramukaan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun sesuatu yang berbeda saat tingkat tantangan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi peserta atau kondisi mental, fisik, finansial, kesehatan. Yang selanjutnya, kegiatan di alam terbuka. Berkegiatan di alam terbuka akan membuat seseorang lebih ekspresif dan bebas. Dari sini akan timbul kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berada di alam terbuka akan membuat seseorang menjadi lebih kuat dan menghargai lingkungan di mana di tanggal. Apakah alam terbuka berarti harus di hutan? Belum tentu. Istilah alam terbuka mengajak kita untuk lebih banyak bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Belajar dari situ membebaskan pikiran tanpa dihalangi oleh dinding kelas. Selanjutnya, sistem tanda kecakapan. Pramuka memberi penghargaan bagi mereka yang telah mencapai tingkat atau skill tertentu dengan memberikan budget yang membuktikan bahwa si pemakai mempunyai kualitas sesuai dengan yang tertera pada budget. Hal ini untuk memacu anggota untuk meningkatkan kemampuan serta standarisasi. Selanjutnya, sistem satuan terpisah.
Untuk satuan putra dan putri, pendidikan untuk semua baik putra maupun putri pramuka memberikan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh putra maupun putri tanpa melanggar norma. Sistem satuan terpisah diterapkan pada lingkungan tinggal serta tempat istirahat atau tidur. Satuan terpisah ini tidak didefinisikan sebagai pemisahan segala hal dalam gerakan pramuka, tetapi suatu terpisah ini lebih didefinisikan kepada perbedaan kebutuhan antara anggota putra dan putri sehingga memicu untuk dipisahkannya beberapa hal dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, kiasan dasar yang terakhir. Simbol atau istilah kiasan yang digunakan dalam gerakan pramuka mendefinisikan sesuatu, umumnya simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang dipergunakan dalam gerakan pramuka. Selalu berhubungan dengan alam sekitar dan mudah dikenal. Simbol-simbol yang digunakan memiliki makna tertentu yang berhubungan dengan sesuatu yang diwakilnya. Misalkan Raimuna adalah kegiatan bertemunya seluruh pemimpin pramuka, penegak, pendegah, baik di tingkat kuartir, ranting, cabang, daerah maupun nasional. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Papua, Raimuna berarti pertemuan kepala suku untuk menghasilkan suatu kebaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga